Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan muttaqabbala wa rizqan thayyiba. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita di pagi hari ini masih diberikan umur. Semoga umur yang kita miliki mari kita gunakan untuk beramal soleh, untuk taubatan nasuha, agar hidup kita yang sebentar ini bisa menghantarkan kemuliaan dan kebahagiaan kita dunia akhirat. Begitu pula mari kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan para umatnya sampai yaumil kiamah nanti. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah, kita doakan diri kita, keluarga yang kita cintai, dan kita pun memohon kepada Allah. Minggu yang lalu tentu kita tahu, ya, kita menunaikan ibadah Idul Adha, dilanjutkan dengan kurban. Semoga kurban kita semua yang berkurban di tahun ini diterima Allah, menjadi hamba yang bertakwa. Saudara kita pun yang hari ini menunaikan ibadah haji dan umroh, yang mereka sudah mulai ya kloter pertama ya pulang, mereka disebut oleh Allah haji yang mabrur. Karena kata Nabi, tidak ada balasan bagi orang yang berhaji yang mabrur melainkan apa, Bu? Surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji temanya apa, Bu? Sabar dan keutamaannya. Kenapa kita wajib mengkaji, mempelajari tentang sabar? Karena sabar ini tidak hanya ilmu, ya. Kalau ingin sabar harus dengan ilmu, harus ada latihan. Apalagi di akhirat, ternyata kalau ibu ingin disebut oleh Allah ahli surga, ashabul jannah, maka salah satu bekal yang ibu harus bawa apa, Bu? Sabar. Apapun kebaikan ibu, kebaikan saya, banyak dirasakan orang. Tapi kalau Allah tidak menyebut kita hamba yang sabar, maka, Bu, kebaikan kita bisa didiskualifikasi nggak, Bu? Bisa. Ya, jadi maka itulah wajib bagi kita gimana caranya ibu saya disebut oleh Allah hamba yang bersabar. Ya, hamba yang sabar. Ya, dan hamba yang sabar itu bukan pengakuan di mulut, Bu. Yang menilai siapa, Bu? Allah sendiri, dan kita yang merasakan apakah saya sudah disebut sabar atau belum. Ya, itu yang harus kita tahu. Ya, kenapa, Bu? Kita harus belajar ilmu sabar dan mengamalkannya. Karena mengamalkan ilmu sabar itu kapan, Bu? Nanti di akhirat atau sekarang? Yang bagus sekarang. Ya, yang bagus yang akan menghantarkan kita kemudahan hidup, Bu, itu sekarang. Di akhirat bisa sabar nggak, Bu? Tidak bernilai. Apakah di akhirat ibu sabar atau tidak, bahkan super sabar di hadapan Allah, bernilai tidak, Bu, di hadapan Allah? Enggak. Jadi kalau ingin kita bersabar dan dinilai oleh Allah kesabaran kita, kapan, Bu, pengamalannya? Hari ini. Kalau di akhirat, enggak, Bu. Enggak bernilai. Seperti ibu kalau ingin diampuni oleh Allah, Bu, harus tobat, harus mohon ampun. Kapan mohon ampunnya? Sekarang. Kalau ibu mohon ampunnya di akhirat, walaupun nangisnya, Bu, ya, ngeluarin airnya berliter-liter, berpengaruh enggak kepada Allah? Enggak. Jadi kata Allah, mohon ampun harus segera, sabar pun harus segera. Kapan? Selama hidup di dunia. Tapi kalau kamu sabar dan mohon ampun di akhirat, maka tidak ada penimbangan sedikit pun. Mari kita baca ayatnya dulu, Bu.
Ya, jangan sampai sabar kita terlambat dan sia-sia. Surat 52 ayat 14 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Benar ya Pak? Ya Itu betul, Pak. Bu. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Terus? Masuklah ke dalamnya, Masuklah rasakan ke dalamnya, ke dalam apa itu, Bu? neraka. Neraka. Terus? Rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak. Baik kamu. Bersabar atau tidak. Terus? Sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Kalimatnya apa, Bu? Baik kamu bersabar atau tidak, apa, Bu? Sama saja. Ya Allah, aku ikhlas sabar, ya Allah, tinggal di neraka ini, ya Allah. Ya, kata Allah silahkan aja. Gitu nggak, Bu? Ibu nggak betah di neraka, saya nggak betah di neraka, gimana, Bu? Apa kasihan ya? Kamu kenapa nggak? Apa gitu, Bu? Enggak. Kalimatnya apa, Bu? Baik kamu bersabar atau tidak, bagi Allah apa, Bu? Sama saja. Berarti sabar kita bernilai di hadapan Allah nggak, Bu? Tapi kalau ibu saya dapat ujian hidup, yang tadinya ibu kaya raya, sekarang orang miskin biasa aja, bukan lagi pejabat, Bu. Hidup penyakit, tapi dengan sakitnya, ya Allah aku terima sakit ini. Ya Allah aku terima kemiskinan ini, aku ridho dengan keputusanmu. Tapi tetap ibu ikhtiar, ibu tetap berupaya. Jadi menerima kita dengan keputusan Allah, tetap berbuat baik, tetap beramal soleh, kira-kira bernilai pahala nggak, Bu? Dari kapan berarti kita ini harus bisa mengamalkan sabar, Bu? Kapan? Ya, sekarang. Gitu nggak, Bu? Selama hidup di alam dunia. Maka itulah mari kita doa apa, Bu, tiap hari? Rabbana afrig alaina sobro wa tawaffana minal muslimin. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa agar apa, Bu? Kita ingin disebut oleh Allah hamba yang bersabar. Ya, jadi ingat kata Allah, waspada. Jadi kalimatnya jangan sampai kita ini apa, Bu? Telat bersabar, ya. Telat bersabar, ya. Jadi kalau kita telat sabar, sabarnya di akhirat ternyata tidak bernilai di sisi Allah. Ya, jadi kalimatnya tadi luar biasa, Bu. Ya. Karena apa tadi kalimatnya? Kata Allah, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagi Allah. Berarti mengurangi dosa kita nggak di akhirat, Bu? Enggak. Ya, terus kita dengan sabar di akhirat dipindahkan Allah dari neraka ke surga nggak, Bu? Enggak. Ya, kalimatnya luar biasa. Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah, Bu. Apanya itu, Bu? Panasnya api neraka. Maka baik kamu bersabar atau tidak, apa, Bu? Sama saja. Ya, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi berarti sabarnya, Bu, kapan nih? Segera. Ya, ini. Nah, sekarang gimana caranya nih, Bu? Ibu, saya, keluarga kita disebut oleh Allah hamba yang bersabar. Ya. Karena luar biasa secara ajaran, Bu, Allah memotivasi kita. Hidup ibu ingin dekat dengan presiden, dengan artis atau dengan Allah, Bu? PDKT, Bu, Allah, ya. Ibu sama Allah supaya dideketin gimana, Bu? Ibu harus duit banyak, Bu. Punya jabatan terhormat atau apa, Bu? Enggak, Bu. Kata Allah, ayat sering kita baca apa, Bu? Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wassalah. Innallaha. Jadi kalau ibu hidup ingin bersama Allah, kapan ingin bersama Allahnya, Bu? Nanti atau sekarang?
Berarti sekarang ibu harus belajar sabar dan berjuang, ingin disebut oleh Allah hamba yang sabar. Surat 2, 152, 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Pengertian ingat di sini apa hanya sekedar nama, Bu? Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah itu baru zikir lisan, gitu nggak, Bu? Kalau ibu zikir kolbu apa, Bu? Ingat, kalau hidup ingin bersama Allah harus sabar. Ingat, kalau hidup ingin bersama Allah harus takwa dan berbuat baik. Gitu nggak, Bu? Ingat, kalau sabar di akhirat tidak berdampak apapun ya kepada kita. Yang ada hanya penyesalan. Betul nggak, Bu? Ingat. Jadi ingat di sini harus tahu aturan Allah, kodok dan kodarnya Allah. Ingat, hidup di alam dunia apa, Bu? Tidaklah panjang. Ya, berjalan-jalan, Bu, sebentar lagi ajal itu akan menghampiri kita semua. Karena ayatnya sudah jelas ketentuannya apa, Bu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka itulah perbanyaklah mengingat mati, kata Nabi, karena akan mengurangi kelezatan nikmatnya dunia. Betul nggak, Bu? Lanjut silakan terus. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa, Bu? Ibu ingin bersama siapa hidup? Salah satu poin nilai di hadapan Allah, kalau ibu ingin selalu bersama Allah, harus punya apa, Bu? Sabar. Karena kalimatnya apa, Bu? Wasta'inu bisobri wasolah. Bahkan luar biasa, yang dikedepankan sholat dulu atau sabar dulu, lihat itu, Bu. Ternyata sabar dulu. Wasta'inu bisobri wasolah. Innallaha ma'a sobirin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Terus 154-nya, Pak. sampai berapa itu? Nah, jadi kata Allah, Bu, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini berat, gitu nggak, Bu? Ini kita berjuang. Karena sabar itu bukan hanya pengakuan di mulut, Bu. Ada perjuangan. Apalagi kata Allah, sabarnya itu, Bu, harus yang benar. Bukan hanya sekedar ya sabar pengakuan di mulut kita. Ya, karena ada definisi ayat berikutnya nanti. Ya, kita baca lagi perintah Allah. Allah menekankan kita, sabarnya itu benar-benar sabar yang baik, bukan hanya sabar ucapan di mulut. Ya, maka itulah mari kita baca perintah Allah bahwa betul Allah menyuruh kita sabar, ya. Tapi sabarnya kata Allah yang Allah kehendaki, yang Allah memang ridho dengan kesabaran kita. Seperti sabarnya siapa, Bu? Para nabi. Apakah itu Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Musa? Gitu nggak, Bu? Silakan dibaca perintah Allah surat 70 ayat 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Apa, Bu? Kalimatnya apa, Bu? Fasbir sobron jamila. Bersabarlah engkau Muhammad dengan sabar yang baik. Nah, gimana tuh, Bu, sabar yang baik? Apa ibu diem aja, Bu? Ketika ibu sakit, ya Allah aku sabar menerima penyakit ini, ya Allah aku terima, ya Allah. Apa gitu, Bu? Ketika ibu dihianati orang, dikecewakan orang, ya Allah aku sabar, ya Allah. Apa gitu, Bu? Nerima aja, Bu? Belum tentu. Ya, makanya kita harus tahu. Nah, maka itulah ya kata Allah, ya, sabar itu tidak hanya pengertian nerimo, Bu. Belum tentu nerimo itu disebut sabar. Ya, maka itulah kita harus punya apa, Bu? Ilmu.
Ya. Jadi sabar itu ternyata, Bu, apa? Bukan kepasrahan kita ini nerimo 100% begitu aja. Syaratnya apa, Bu, yang pertama? Ilmu itu penting. Mari kita baca perintahnya. Ini salah satu nabi yang diajarkan Allah untuk belajar sabar. Nabi siapa, Bu? Semua para nabi, tapi yang mudah kita pelajari adalah Nabi Musa alaihi salam. Maka Musa menjawab, surat 18 ayatnya, surat 18 ayat 66 sampai 68, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Musa berkata, terus? Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar? Nah, jadi apa, Bu? Bolehkah aku mengikuti siapa ini, Bu? Nabi Khidir. Nah, kalau Ibu baca ini dari ayatnya sebenarnya 60, Bu. Ya, tapi intinya di sini itu aja. Ya, Nabi Musa disuruh oleh Allah mencari ilmu. Ilmu apa, Bu? Ilmu sabar ternyata. Ya, karena Nabi Musa salah satu karakternya apa, Bu? Orang yang temperamennya tinggi, kedua terburu-buru, ingin segera. Nah itu, ya, sehingga ya diutus Nabi Khidir untuk menyempurnakan ilmunya Nabi Musa. Bolehkah aku mengikutimu? Lanjut silakan terus. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Nah, terus? Dia menjawab. Dia itu siapa, Bu? Nabi Khidir kan, Bu? Khidir. Nabi Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah, apa, Bu, penyakitnya Musa apa, Bu? Enggak sabar. Enggak sabar. Makanya salah satu doanya Nabi Musa yang tiap hari doa kepada Allah apa, Bu? Tadi, ya, Robbana, Bu, tadi Robbi apa? Afrik alaina sobro wa tawafana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku kesabaran. Ya, karena Nabi Khidir berkata, kamu nggak bisa ikut denganku. Kenapa? Kamu orang nggak sabar orangnya. Nah itu, Bu. Nah, tapi apa jawaban Musa, Bu, di sini? Lanjut silakan. Dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar. Nah, insya Allah, aku janji nih, aku akan dapati, aku jadi hamba yang sabar. 68 udah baca belum, Bu? 68 belum, Bu? Belum ya? Ya. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Kalimatnya apa, Bu? Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas segala sesuatu, sementara apa, Bu? Belum mempunyai pengetahuan. Belum punya ilmu. Ilmu apa, Bu? Macam-macam. Ya, Ibu nggak tahu bahwa ke Bogor itu ilmunya berangkat dari sini nggak cukup 1 jam, Bu, minimal 1,5 jam atau 2 jam. Karena Ibu nggak tahu Bogor di mana, pas begitu setengah jam udah gelisah nggak, Bu? Waduh, kapan nyampainya nih? Kan begitu, Bu. Ibu bawa motor, Ibu bawa mobil, di tengah jalan mogok, Bu. Ibu cuman bisa bawa doang supir seperti saya. Kira-kira ketika mobil mogok gimana, Bu? Panik ya kita, Bu. Kenapa Ibu panik? Nah, berarti apa, Bu? Sabarnya nggak keluar. Jadi sabar itu benar-benar, Bu, apa, Bu? Akan muncul kalau dibarengi ilmu. Coba dokter, Bu, ketika dia praktek di UGD, ada orang kecelakaan, orang apa, Bu, darah berceceran. Bu, kira-kira dia sikapi dengan bijaksana nggak, Bu? Sikapi dengan baik nggak, Bu? Coba kalau Ibu di depannya ada mayat, gimana, Bu? Gelisah kita. Kenapa, Ibu, beda dengan dokter penanganannya, Bu? Yang membedakan apa, Bu? Ilmu, dia mah sabar. Bu, begitu mekanik itu tahu mobil ini mogok, apa dia stres seperti Ibu? Ngerokok dulu, santai dulu. Kita mau kapan sih diperbaiki? Kan nggak tahu. Oh, mobilnya ternyata mesinnya masih panas. Gitu nggak, Bu? Kan itu. Makanya begitu pula dengan sabar. Ya, nggak mungkin kata Musa, aku ini sabar kalau tanpa ilmu. Gitu, lanjutin, Bu. 69-nya dan 70. Dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ya, terus? Dia berkata, Dia itu siapa, Bu?
Khidir. Khidir ya, terus? Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Nah, penyakit kita apa, Bu? Nggak sabaran. Baru juga ya ngaji sekali. Apa sih maksudnya? Kan itu, Bu. Jadi harusnya dimatangkan dulu di kalbu kita, Bu. Makanya di Quran jangankan itu, Nabi pun sama. Ya, jadi ingat kata Allah ayatnya apa, Bu? Bahwa ya sabar itu kalau kita cerita dari Musa, Bu, apa, Bu? Nggak bisa sabar kalau tanpa ilmu. Ilmu apa? Tergantung bidang ibu, tergantung bidang kita masing-masing. Karena sabar itu masuk ke setiap persoalan hidup kita nggak, Bu? Iya, ya kan? Jadi inilah penting, Bu, karena akan menjadi benteng kita ketika kita menghadapi persoalan kehidupan. Dan inilah kenapa kata Allah belajar Quran itu nggak bisa instan, Bu. Karena di samping ibu belajar mencari ilmu ya untuk sabar, untuk menemukan sabar, dan sabar pun tidak bisa langsung ada di dalam diri kita. Karena sabar itu butuh latihan. Betul nggak, Bu? Iya. Nah, ternyata latihannya apa, Bu? Dalam pembelajaran Quran, kata Allah, ini Quran walaupun Allah bisa kun payakun kepada ibu, hari ini ibu belajar Quran, sore pintar, bisa nggak, Bu? Bisa. Karena Allah punya kun payakun. Tapi kata Allah, kun payakun untuk belajar Quran itu nggak bisa, Bu. Ya, nggak dipakai oleh Allah untuk kita. Karena dengan ibu istiqomah, rutin belajar Quran, nah disitulah akan ketemu apa, Bu? Sabarnya kita. Jadi sabar itu butuh latihan. Ini kata Allah, jadi yang pertama sabar harus dengan ilmu. Kedua, sabar dengan latihan. Apa latihannya? Belajar Qur'annya harus berkelanjutan. Bu, berulang-ulang. Surat 76 ayat 23 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Apa, Bu? Berarti membutuhkan waktu nggak, Bu? Nabi Muhammad belajar Quran berapa lama, Bu? Bu, 23 tahun, Bu. Padahal Nabi Muhammad orang Arab. Bahasa aslinya bahasa Arab. Kalau kita bahasanya, Bu, nggak ngerti. Gitu nggak, Bu? Belajarnya sudah tua. Gitu nggak, Bu? Sudah banyak masalah. Gitu nggak, Bu? Nah, kalau ibu ingin mengejar ilmu pengetahuan belaka di Quran, Bu, rugi. Hari ini hafal, besok lupa. Gitu nggak, Bu? Makanya harus ketemu dengan intisari Al-Quran. Salah satunya intisari Quran menjadikan diri kita hamba yang bertakwa. Kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan berangsur-angsur. Kenapa berangsur-angsur? Enggak sekaligus. Lanjut silakan terus. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang kafir di antara mereka. Kami turunkan Al-Quran apa, Bu? Kepadamu dengan berangsur-angsur. Terus apa, Bu, penekanannya? Maka bersabarlah. Apa maksudnya, Bu? Ingat, belajar Quran enggak bisa instan. Enggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Gitu enggak, Bu? Bahkan 7 kali, 10 kali pun bisa enggak, Bu? Enggak bisa, Bu. Kenapa? Karena tadi kata Allah bisa jadi ayatnya mah mudah dihafal. Betul enggak, Bu? Iya, bisa jadi ayatnya mudah dihafal, Bu. Mudah dilagukan. Tapi, Bu, hikmah dan ilmu yang kita dapatkan belum tentu waktu kita belajar dengan ustadz. Betul nggak, Bu? Di pesantren. Tapi ketemunya pas ibu sedang sakit. Pas ibu lagi kesulitan. Pas dapat cobaan hidup. Oh, maksudnya ini. Hikmahnya dapatnya itu, Bu. Ya, saya tadi dapat pidato bagus tuh dari Gubernur Jawa Barat, Bu. Ketika beliau sambutan tentang MTQ. Kata beliau, ya, tidak ada penekanan kamu ini ketika perlombaan MTQ harus jadi juara 1, 2, 3. Gitu nggak, Bu? Dengan hadiah umroh, hadiah ini tidak ada. Kenapa? Karena Quran itu cahaya. Ya,
Kenapa? Karena pemenang dari Quran itu bukan perlombaan 1, 2, 3. Ya. Kenapa? Kan itu hanya apa, Bu? Bacaan. Tapi yang diinginkan Quran itu harus menyatu dengan gubernur, apa? Keluar keadilan. Yang dipikirkan tidak hanya orang mampu, orang miskin pun harus dapat perhatian. Ya, begitu pula harus masuk ke presiden, menteri, DPR dan yang lainnya. Al-Quran masuk ke dalam diri kita semua, maka kita harus menjadi cahayanya Al-Quran. Betul nggak, Bu? Kan itu. Jadi kita pun belajar. Salah satu cahaya Quran apa, Bu? Ibu saya ketika menghadapi persoalan, Allah menyebut ibu, menyebut saya hamba yang sabar. Makanya kata Allah tadi, kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad berangsur-angsur. Maka apa, Bu? Sabar. Sabar apa, Bu? Jangan terburu-buru kita ingin pinter. Gitu nggak, Bu? Karena tidak ada Quran mentargetkan ibu jadi orang pinter. Nggak ada, Bu. Kalau belajar hakikat. Ya, kalau di sekolah malah lain lagi. Apalagi persyaratan sekarang, Bu. Kalau nih, ya kan ada ingin kuliah di UI, ada jalur khusus. Salah satunya apa, Bu? Harus hafal Al-Quran. Berapa juz, Bu? 15. Kalau di IPB berapa, Bu? 6 juz. Gitu nggak, Bu? Itu boleh nggak begitu, Bu? Boleh memotivasi anak, gitu nggak, Bu? Tapi itu bukan tujuan juga, gitu nggak, Bu? Ya, kalau anak ibu hafal 30 juz, ingin masuk ke dokteran bisa nggak, Bu? Bisa. Kemana, Bu? UIN. 30 juz dites, bisa, pasti terima, Bu. Sebagai ya mahasiswa kedokteran. Ada banyak yang jalur itu. Ya, dan ternyata memang kelebihannya, Bu. Ya, kebetulan saya ada dosen saya itu Pak Amai, anak-anak yang tahfiz Quran 30 juz, Bu, ketika dia ya kan masuk ke kedokteran ternyata bisa mudah menyesuaikan juga, Bu. Ternyata itu kelebihannya Quran juga. Dari segi hafalan aja berpengaruh nggak, Bu, kepada kecerdasan. Ya, tapi itu juga tetap kan di ayat yang lain disinir, bukan itu. Tapi itu tetap bagi kita, Bu, anak-anak yang mampu, ya kita dorong. Gitu nggak, Bu? Jangan sampai anak kecil ngapain lo hafalan Quran. Ya kan? Bukan itu. Itu yang lain lagi, Bu. Ini bagi kita yang mencari kesadaran diri. Ya, karena kata Allah tadi, bersabarlah. Ya, maka itulah belajar Quran, kata Allah nggak bisa instan. 25 surat 25 ayat 30 sampai 32. Surat 25. Ya, silakan, Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong." Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus?" Apa, Bu? Orang kafir maunya apa, Bu? Sekaligus. Quran, hari ini ibu belajar dari jam 7 sampai jam 7 malam. Besok, udah nggak besok. Minggu lagi, udah nggak belajar lagi, Bu. Kenapa nggak turun sekaligus aja? Seperti Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa belajar Qur'annya di majelis, di pesantren, atau di dalam perut, Bu. Bisa nggak? Itu buktinya. Begitu lahir langsung bisa nasehatin umatnya. Ya, tapi untuk Nabi Muhammad, Bu, kepada kita yang ditonjolkan apa, Bu? Manusiawinya. Makanya di ayat yang lain Nabi mengatakan apa, Bu? Ana basarum mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kamu. Ya, tapi apa bedanya kamu dengan aku? Aku menerima wahyu. Ya, tapi di ayat yang lain pun wahyu itu bukan hanya untuk Nabi, untuk kita juga enggak, Bu? Nah, jadi umat Nabi Muhammad dikedepankan apa, Bu? Manusiawinya. Makanya kata Allah, ya, jangan sampai kamu mengikuti orang kafir dan berdosa. Apa pertanyaannya, Bu? Mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekali turun saja? Apa jawaban Allah, Bu? Apa, Bu? Agar teguh hatimu. Ya, berarti, Bu,
Ketika ibu tidak belajar Quran pun, Quran akan datang nggak kabarnya kepada kita, Bu? Di Quran sih, ketahuilah harta dan anakmu adalah cobaan. Kan itu tulisan, Bu. Tapi ketika itu anak menyakiti ibu, tahu nggak kapan? Anak mengecewakan ibu, kapan waktunya, Bu? Nggak tahu. Tapi akan terjadi nggak, Bu? Tidak selamanya orang yang menyayangi ibu akan berbuat baik kepada ibu. Jangankan orang lain. Bu, suami istri pun yang setiap hari kita sekamar, sudah tahu kekurangannya. Tapi hari-hari ada nggak, Bu, yang dibuat kesel? Ada aja. Kalau kita tidak punya vaksin yang namanya sabar, hari-hari ngedumel terus nggak kita, Bu? Iya. Ya, ini jadi kata Allah. Jadi kami turunkan Al-Quran berangsur. Angsur kapan berangsur-angsurnya, Bu? Bukan lagi ibu belajar hari ini. Berangsur-angsur dikasih ilmunya nggak ketika dalam menjalani hidup? Kan itu kata Allah. Ya, jadi ingat ada cara Allah, Bu, dalam Quran ini mendidik ibu supaya jadi hamba yang sabar. Apa? Quran tidak sekaligus, Bu, diturunkan. Baik hafalannya, ilmunya, dan, Bu, kesadaran. Itu butuh waktu. Ya, diulangi lagi. Surat 17, 105, 106. Ini pengulangan ayat, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Apa, Bu? Kami turunkan Al-Quran apa, Bu? Dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, 106-nya. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakan kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkan secara bertahap. Jadi Nabi Muhammad aja ngajarin kita dengan kesabaran nggak, Bu? Ya. Jadi Nabi Muhammad pun ketika ngajarin Quran sedang mempraktekkan ilmu sabar nggak, Bu? Bisa jadi babnya mah, Bu, bab perang, bab kematian, bab takwa. Tapi ternyata di dalam metodologi, di dalam tema yang kita sampaikan tentang bab zakat, Bu, bab puasa, ternyata sikap yang kita bawa harus kita munculkan sabar nggak, Bu? Iya, karena kalimatnya apa, Bu? Dan Al-Quran ini telah kami turunkan kepadamu dengan berangsur-angsur. Ya, apa kata Allah, Bu? Ya, maka kami bacakan pula kepadamu tidak sekaligus, perlahan-lahan, bagian demi bagian. Karena ini sudah ketentuan Allah, berarti ketika ibu belajar Quran, Bu, harus terbebani atau harus kita nikmati, Bu? Nikmati. Siapapun yang ngajar, Bu, jangan lihat ustadznya siapa. Karena bisa jadi ketika kita mengkultuskan seseorang, Bu, udah tertutup nggak akal kita? Tapi kalau ibu dikasih kesadaran dan akal sehat, bisa nggak Allah memberikan ilmu, pemahaman lewat anak ibu? Bisa, Bu. Ya, jadi kalimatnya makanya kata Allah, kami turunkan Al-Quran kepadamu perlahan-lahan, bagian demi bagian. Nabi pun diperintahkan, Muhammad jangan diajarin semuanya. Gitu nggak, Bu? Belum tentu otaknya nyampe. Makanya ingat, kalau dalam bab hadis, Bu, ya, ketika Nabi Muhammad menceritakan rumah tangga, yang banyak meriwayatkan siapa, Bu? Aisyah. Karena ada hak privasi Nabi nggak, Bu, dengan keluarganya? Bagaimana Nabi tidur, bagaimana tentang hubungan suami istri, bagaimana orang tua dengan anak, itu di dalam rumah tangga nggak, Bu? Tapi ketika bab muamalah, bagian perdagangan, Nabi banyak ceritanya dengan siapa, Bu? Sahabat. Sahabat yang mana? Pengusaha. Betul nggak, Bu? Karena dia layak langsung praktek. Ya. Ketika Nabi bertemu dengan orang-orang yang, Bu, sudah bijaksana, umurnya sudah lanjut, apa, Bu? Bukan lagi cerita suruh perang. Gitu nggak, Bu? Pasti memotivasi tentang anak,
Janganlah kau tinggalkan anak dalam keadaan lemah. Orang yang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kepada siapa, Bu? Kepada kita orang tua. Tapi kalau kepada pemuda apa, Bu? Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari inilah pemimpin hari esok. Kan hadis-hadisnya beda. Makanya Bu, asbabul wurud hadis itu harus paham. Nabi ngomongnya kepada siapa, dengan siapa, tujuannya apa? Enggak sembarangan, Bu. Jadi kalau ibu ya baca satu hadis aja, Bu, siapa tahu tadi ya itu yang ibu ketemu satu hadis itu aja. Padahal hadis yang lain banyak. Kok beda? Bukan beda, orangnya beda ketemunya, Bu. Contoh, Bu, ada orang udah ahli ibadah, ya ritualnya bagus, tapi dia tidak berbuat baik, kurang berbuat baik ke ibunya. Apa Nabi, Bu? Coba dalam hadis, sebaik-baik manusia adalah berbakti kepada siapa, Bu? Pasti itu. Ibumu. Kenapa, Bu? Secara ritual dia baik. Ya. Begitu pula Nabi ngomong, Bu, kepada orang tua, itu kenapa si fulan enggak mati-mati? Oh, dia dosanya kepada ibunya. Datang ke ibunya, terus ya sahabat, ini anak kamu susah mati. Kenapa? Ternyata dia pernah menyakiti kamu. Ya, dia pernah menyakiti kamu. Ya, terus baru dia sadar, iya, dia pernah menyakitiku. Ya, padahal kata teman-temannya, Bu, ya, orang ini ahli ibadah nggak, Bu? Iya, tapi ibunya nggak mau maafkan. Apa bahasa Nabi, Bu? Udah daripada nggak dimaafin mah dibakar aja sekalian, gitu nggak, Bu? Kenapa sampai kalimat kasar kan, Bu? Kan kalau dengarnya kok Nabi begitu sih? Karena itu pendidikan untuk seorang ibu nggak, Bu? Seberat apapun itu dosa anakmu, memaafkan itu lebih utama. Gitu nggak? Bukan itu kata Allah. Berarti yang ditekankan kesabaran dan, Bu, keikhlasannya membalas kejahatan dan kebaikan itu siapa, Bu? Ibunya. Kan apa yakin begitu ibunya itu sampai kapanpun tidak memaafkan jadi dibakar, Bu? Belum tentu. Tapi hati ibunya luluh. Berarti ibunya punya sifat sabar nggak, Bu? Iya, udahlah aku maafkan. Kan itu, Bu. Karena dibalik memaafkan itu ada, Bu, perbuat yang mulia, sifat yang mulia apa, Bu? Itulah sabar. Ya, makanya kata Allah, kami turunkan sekaligus apa, Bu? Tidak sekaligus, berangsur-angsur. Insya Allah dengan ibu istiqomah belajar Quran, ibu pahami, ibu ulang-ulang, Bu, apa yang ibu dapatkan? Ya, sebelum sabar ibu dapat hikmahnya, dapat ilmunya. Surat 75 ayat 16 sampai 18 sampai 19. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Nabi aja masih ditegur Allah nggak, Bu? Ada. Kenapa? Nah, ada setelannya juga. Ada pabrikannya. Manusia diciptakan tergesa-gesa, mengeluh. Itu ada nggak dalam diri kita, Bu? Makanya salah satu vaksinnya ilmu sabar kata Allah. Lanjut silakan terus. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi ketika ibu belajar Quran, itu sedang mempraktekkan, Bu, sedang memunculkan ilmu sabar nggak, Bu? Menurut ibu hari ini saya pengen ya hafal langsung 1 juz. Ya, menurut ibu saya itu langsung pengen ngerti. Gitu nggak, Bu? Tapi apa jawaban Allah, Bu? La tuharik bilisanaka litak jalabi. Jangan kau gerakan lidahmu Muhammad. Karena apa, Bu? Ingin cepat-cepat menguasainya. Kenapa? Walaupun Qur'annya sudah turun ke ibu 6.600 sekian ayat, tidak ada lagi ayat-ayat yang turun, sudah sempurna, tidak ada lagi revisi ayat, tidak ada lagi penambahan ayat. Apakah ayat yang ibu baca, Quran yang ibu miliki, Bu, langsung ilmunya langsung pindah ke hati kita? Enggak bisa, Bu. Karena tetap ya ilmu Quran itu masih dipegang Allah. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan ilmu
langsung dari Allah. Syaratnya apa, Bu? Sabar untuk mendapatkan ilmunya. Apa? Jangan kau gerakan lidahmu membaca Quran karena ingin cepat-cepat ngerti. Berarti gimana, Bu? Belajar Quran harus dibarengi dengan apa, Bu? Doa. Maka itulah ya Allah ya Rabbi, bisa jadi satu ayat 10 kali doanya. Rabbi zidni ilman warzuqni, ya Allah tambahkanlah ilmu, limpahkanlah ilmu kepadaku. Dalam ayat ini maksudnya apa? Gitu nggak, Bu? Hikmahnya apa? Pengamalannya bagaimana? Dan berilah hamba kemampuan untuk mengamalkan dan mensiarkannya. Kan itu, Bu. Kenapa? Ternyata di ayat ini kata Allah yang membuat ibu nanti paham, membuat ibu pandai siapa, Bu? Allah sendiri nggak, Bu? Atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Berarti Quran itu ilmu siapa, Bu? Ilmu ibu atau ilmu Allah, Bu? Nah, ilmu Allah ini yang kita pelajari, ilmu Allah. Tadi Allah menekankan ibu pintar atau sabar, Bu? Sabar. Tapi untuk mendapatkan sabar harus dari ilmu dulu nggak, kata Nabi Musa, Bu? Bagaimana aku bisa sabar kalau tanpa ilmu? Gitu nggak, Bu? Jadi ilmu ini sebagai jalan kita, Bu. Ya, makanya kata Allah diulang-ulang bahwa sabar itu buah dari ilmu. Ya, dan kita pun ketika belajar Quran nggak bisa instan. Apa, Bu? Berangsur-angsur dan berulang-ulang. Karena kata Allah, ilmu Quran itu ilmuku. Surah 11 ayat 14, Bu. Surat ya. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Apa, Bu? Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima ajakanmu, ibu ngajak anak, ngajak teman, dia nolak, Bu. Ya, apa kata Allah, Bu? Katakanlah olehmu, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan apa, Bu? Dengan ilmu Allah. Ya, berarti turunnya dengan ilmu Allah. Menyampaikan pun harus dengan ilmu Allah nggak, Bu? Mengamalkan pun harus dengan ilmu Allah nggak, Bu? Apa, Bu? Tidak bisa instan. Karena Quran itu bukan untuk tujuannya pintar, merubah sikap dan perilaku kita agar kita apa, Bu? Selaras dengan kehendak Allah. Kan gitu, Bu. Ya, jadi ingat kata Allah, berarti Quran itu syarat dengan ilmunya Allah nggak, Bu? Makanya kata Allah jangan terburu-buru, jangan kau gerakan lidahmu membaca Quran karena ingin cepat-cepat menguasainya. Kamilah yang mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Nah sekarang, Bu, tadi kita hari ini belajar bab sabar. Yang disebut sabar itu apa, Bu? Definisi sabar apa, Bu? Ya, nerima kan banyak gitu, Bu. Pasrah kan gitu. Nah coba baca, Bu. Definisi sabar menurut ayat tapi, Bu. Ini ayat sering Ibu baca dan sering saya baca juga dan bahkan hafal. Surat 2, 155 sampai 157. Ini definisi sabar yang utama, Bu. Walanab luwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus wasamarot wa basiris sobirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Silakan dibaca, Bu. Definisi sabar dulu nih, Bu. Kita sudahkah mengamalkan ayat ini? Ayat ini sudah tidak ada di dalam diri kita. Nah ini, Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa, Bu?
Ayat ini bisa kita tolak nggak, Bu? Ayat ini adanya kapan, Bu? Ketika ibu saya berhadapan dengan ujian, baik yang di keluarga, di jalan, Bu, ya kan? Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi ada kalimat yang berubah, Bu. Di dalam ketakutan ada kabar baik, gitu nggak, Bu? Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Apa ini sabar, Bu? Lanjut silakan terus. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa, Bu? Apakah ayat ini hanya ucapan di lisan, Bu? Idza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini dikecilkan oleh kita. Apa dikecilkannya, Bu? Kalau ibu ngelayat baru keluar ayat ini. Gitu nggak, Bu? Seolah-olah ayat ini adalah untuk yang meninggal. Apa hanya itu, Bu? Sehingga pemahaman kita sempit. Ya. Begitu ibu lihat, oh ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, apakah orang yang setiap meninggal, Bu? Yang meninggal itu pasti kembali kepada Allah? Belum tentu diterima, Bu. Jadi yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un awalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Ya kan, Bu? Apakah kembali kepada Allah itu jadi Allah? Nggak mungkin. Makanya innalillahi itu luas, Bu. Ya, tidak hanya pengertian ibu tadi, ibu dari rumah datang ke masjid, balik lagi ke rumah. Bu, tidak hanya definisi bolak-balik seperti rel kereta. Ya, luas. Jadi kata Allah, orang sabar itu apa, Bu, dalam hidupnya? Dia punya prinsip, punya keyakinan diri, apapun yang hari ini dia miliki, yang dia punya, yang dia, Bu, banggakan, itu landasannya apa, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awalnya ini jabatan dari Allah. Ketika saya pensiun, saya kembali kepada Allah. Berarti apa, Bu? Saya bukan siapa-siapa. Tapi banyak tidak, Bu? Orang yang sudah pensiun, itu power syndrome. Banyak. Ada di DPR, sekian lama dia terus-menerus jadi menteri, Bu. Ya, begitu pula apalagi sudah jadi presiden, merasa jadi presiden terus, kan itu, Bu. Termasuk kita. Merasa dulu dia artis terkenal, tenar bayarannya mahal, bisa ke bawah terus nggak, Bu? Merasa dia selalu ingin jadi selebriti. Banyak. Ya termasuk Ustadz Kiai, bisa nggak, Bu? Bisa, ucapannya hafal. Mari kita belajar ayat ini, tidak mudah, Bu. Ya, apa? Itu dulu saya ini datang ke muka bumi tidak punya apa-apa. Maka pulang pun apa, Bu? Harus ikhlas nggak kalau seandainya ditakdirkan kita tidak bawa apa-apa? Dan itu pasti. Jadi makanya disebut sabar itu tidak gampang, Bu. Selama kita merasa apa, Bu? Memiliki. Gitu nggak, Bu? Kan itu apapun, Bu. Tidak hanya dalam bentuk harta. Ya, ilmu pun, Bu, bisa menghantarkan kita kesombongan nggak, Bu? Kalau tidak dibarengi sabar. Karena banyak kata Allah kasusnya. Bukan masalah cerita yang meninggal aja. Jadi mari ilmu kita pun, Bu, harus dibarengi dengan sabar. Kenapa? Supaya tawadu. Tapi kalau ilmu tidak dibarengi dengan sabar, bahaya, Bu, kita. Bisa menjadi orang sombong nggak, Bu? Bisa. Lanjutin silakan, Bu. Terus? Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi kalau ibu belajar Qur'annya berangsur-angsur, sabar, Bu, ya, dan ilmu yang kita dapatkan pun adalah milik Allah. Mungkin nggak menggunakannya sewenang-wenang, Bu? Kan enggak. Ya, maka itulah berarti ketika ibu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ilmu ini pun harus sesuai dengan kehendak Allah nggak, Bu, ketika menggunakannya? Iya, kan itu, Bu, tidak gampangnya. Ya, contohnya, Bu, orang yang berilmu, ya di dalam dirinya tidak ada sabar, akan keluar apa, Bu? Korun. Akan keluar Fir'aun. Contoh nih, Bu. Ya, surat 39 ayat 49.
Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia akan menyeru kami. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Allahnya ada nggak, Bu? Nggak ada. Yang ada apa, Bu? Akunya, gitu nggak, Bu? Kalau saya tidak sungguh-sungguh, tidak rajin nabung, nggak mungkin saya kaya raya. Gitu nggak, Bu? Kalau saya tidak rajin pendekatan ke ini, ya betul. Tapi yang Allah mau apa, Bu? Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan ilmu kepadaku, memberikan harta kepadaku. Maka ya Allah ya Rabbi, aku ingin digunakan dengan sabar. Apa sabarnya, Bu? Tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa, Bu? Berarti pakai harta jangan versi kita. Harus versi Allah nggak, Bu? Iya kan itu maksudnya. Ketika ngajar pun harus versi Allah nggak, Bu? Iya. Apa? Gimana caranya? Apa, Bu? Ilmu ini tidak hanya dimiliki oleh kita. Makanya salah satu garansi Nabi, salah satu sedekah yang pahalanya tidak putus, sedekah apa, Bu? Kan ilmu. Kata Nabi kan udah jelas. Yang pertama, ya, idza mata ibnu adama in qata amaluhu. Yang pertama, shadaqatun jariyatun au ilmu yantafu bihi wa waladun sholihun yad'ulahu. Gitu enggak, Bu? Kan itu. Pertama sedekah jariyah, kedua anak yang soleh, ketiga ilmu yang bermanfaat. Supaya ilmu bermanfaat apa, Bu? Ibu harus menyebarluaskannya enggak, Bu? Jadi ibu, saya ketika ngajarin ilmu ke ibu, menyampaikan ilmu, apa, Bu? Sedekah. Berarti kalau sedekah harus dibarengi sabar enggak, Bu? Ibu sabar menerimanya, saya pun sabar menyampaikannya. Jadi nantinya ilmu bermanfaat enggak, Bu? Makanya kata Allah tadi, jangan sampai aku begini karena kepintaranku. Nah kalau sudah ada akunya, Bu, jadi korun nggak kita, Bu? Kan korun ngomongnya gitu kata Allah. Akhirnya dibinasakan, Bu. Ya, ini pelajaran bagi kita. Jadi ilmu sabar itu harus masuk kepada semua kehidupan kita, Bu. Harus menjadi energi, menjadi obat seperti kita menghirup udara. Ya, jadi ingat kata Allah, orang sabar itu apa, Bu? Idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dalam harta apa, Bu, orang sabar? Punya siapa itu mobil, Bu? Punya Allah. Suami, kok sekarang bersama ibu? Berarti apa, Bu? Nah, berarti menyadari kalau ibu sudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu bukan punya saya. Gitu nggak, Bu? Itu titipan yang diberikan Allah kepada saya. Kalau itu sadar titipan, Bu, ya, kepada kita, berarti ketika dititipkan kepada kita harus ada nilai poin amal soleh nggak, Bu? Selama ibu bersama suami, selama ibu bersama anak, kan itu harusnya, Bu. Jadi jadikan pemanis-pemanis dari Allah yang di sekitar kita itu harus jadikan nilai tambah amal soleh kita, Bu. Ya, jangan sampai pemanisnya jadi tambah dosa, kan itu kata Allah. Ya, jadi ingat berarti bukti ibu innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu apa, Bu? Ya, lillahi ma fis samawati wal ardo. Kepunyaannya lah apa, Bu? Yang ada di langit dan di bumi. Ya, termasuk tadi suami saya, anak saya, rumah saya, Bu. Apa itu, Bu? Hak milik atau hak guna pakai, Bu? Kata Allah jangan jauh-jauh, panca indera kita aja, Bu. Punya siapa, Bu? Punya Allah. Berarti kalau ibu panca indera itu menggunakannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mungkin nggak ibu semena-mena? Nggak bisa, Bu. Kenapa? Contoh ayatnya nih, 16 ayat 78, Bu. Surat 16 ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Apa, Bu? Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Betul nggak itu ayat, Bu? Allah mengeluarkan kamu dalam perut ibumu dalam keadaan apa, Bu? Makanya hati-hati ayat yang kita baca tadi. Banyak tidak orang begitu pintar merasa akun yang di depan, Bu. Iya kan? Padahal kata Allah, siapapun yang lahir ke muka bumi nggak bisa apa-apa. Yang hari ini jadi profesor,
punya gelar doktor, Bu, ya, punya gelar ulama, ustadz, nggak bisa apa-apa. Allah mengeluarkan kamu dalam perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan yang ibu harus pahami apa, Bu? Dan Allah memberimu apa, Bu? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Hari ini masih ibu bisa gunakan nggak itu mata, Bu? Pemberian, Bu, ya. Kalau pemberian berarti ibu, saya dikasih. Ibu dikasih mata untuk melihat. Ibu dikasih telinga untuk mendengar. Ibu dikasih hati untuk merasakan. Apa yang maunya Allah, Bu? La'allakum taskurun, agar kamu. Nah berarti, Bu, pemberian tadi mutlak atau hak guna pakai? Kan ini punya saya, Allah kan udah dikasih. Apa gitu, Bu? Kan enggak. Yang Allah bukan untuk dimiliki, dipakai aja untuk disyukuri. Betul nggak, Bu? Nah berarti ketika ibu sadar bahwa mata, telinga, hati ini adalah pemberian Allah, tolong kata Allah harus digunakan dengan sabar. Apa maksudnya, Bu? Harus pakai konsepnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini mata dari Allah. Betul nggak, Bu? Dan pasti akan kembali kepada Allah lagi. Selama dikasih sama ibu ini mata, harus innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Penggunaan mata pun, penggunaan telinga pun harus sesuai kehendak Allah nggak, Bu? Kan itu kata Allah. Apa buktinya sabar kamu? Innalillahi. Tolong itu mata gunakan dengan baik. Harus bernilai pahala, jangan bernilai dosa. Tolong itu bibir, punya Allah, gunakan juga sesuai pemiliknya. Kalau tidak sesuai dengan pemiliknya, berarti apa, Bu? Dosa. Apa? Karena pakai untuk menyakiti orang lain. Kan itu konsep inilah itu, Bu. Ya, jadi innalillahi itu bukan dalam bentuk ibu dapat ujian kesenangan atau kesedihan, ibu, oh saya nasib saya begini, nggak begitu, Bu. Jadi segala apapun sistem itu, ini sesuai dengan maunya Allah nggak? Itulah sabar. Maka itulah kata Allah, ya, ketika ibu, ya, saya mengamalkan sabar, sabar itu ada beberapa tingkatan. Ya, maka itulah ketika orang sabar itu konsep yang harus dimiliki apa, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi. Apa itu dalam bentuk ucapan, Bu? Yang Allah mau? Bukan. Tapi sikap dalam batin kita. Karena ketika kita ingin disebut oleh Allah sabar, Allah tidak butuh pengakuan di mulut, Bu. Karena yang akan datang kepada kita apa, Bu? 47 ayat 31. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Muhammad ayat 31. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu. Dan sungguh setiap kalimat sabar, Bu, kalimatnya dengan pasti. Dan sungguh pasti kami akan menguji kamu. Terus? Sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu. Dan kami akan uji perihal kamu. Apa, Bu? Sungguh pasti kami akan menguji kamu. Kenapa Allah menguji ibu, menguji saya? Apa Allah nggak tahu bahwa ibu itu, Bu, orang sabar atau tidak? Allah mah tahu, Bu. Tapi yang harus tahu itu siapa? Ibu. Ketika datang cobaan lewat suami. Ibu datang cobaan lewat anak. Kan yang ngukur diri kita, Bu. Yang keluar dari mulut kita ini apa? Mohon maaf, ketika preman digesek dikit, Bu, jurusnya apa dia? Oh, langsung, ya, tidak lagi pikiran dingin, Bu. Langsung bawa golok nggak, Bu? Kan itu, kenapa? Kan dalamannya emosi, mudah tersulut. Nah, kita ketika menghadapi persoalan, Bu, innalillahi dulu nggak? Atau cepat emosi, kan itu yang tahu diri kita. Ya, jadi bukan berarti ayat itu, kemarin ayat yang nanya ke saya, Pak Amin, berarti Allah nggak tahu dong kita. Bukan, itu yang gambarnya ke kita, yang muncul dalam kita itu apa, Bu? Karena kalimatnya, Allah pasti akan menguji kamu. Allah ingin tahu mana yang berjihad, mana yang sabar. Kalau Allah ingin tahu, berarti Allah nggak tahu. Bukan itu, Bu. Allah mah udah tahu. Cuman sekarang, cerminan sabar dan jihad itu ada nggak di kamu? Bisa nggak, Bu? Dalam keluarga, itu Allah kalau ingin membidik ibu, hanya ibu aja yang diuji, anak dan suami enggak bisa. Tapi walaupun
kata Allah kamu ini dapat ujian, punya antibodinya sabar, ujian itu akan terasa nggak Bu? Enggak Bu, akan kuat bahkan. Ya ini, jadi kekuatan sabar itu luar biasa. Seperti Bu, kalau ada anak rajin belajar, rajin Bu belajar, terus dia di sekolahnya sungguh-sungguh, besok ujian, kira-kira menghadapi ujian gimana Bu? Senang biasa aja. Orang udah males, Bu, leha-leha, tidak mau terbebani, tahu-taunya ujian minggu depan, gimana Bu? Kan SKS, sistem kebut semalam, gitu nggak Bu? Kan itu yang membuat kita masalah itu kenapa jadi berat Bu? Karena kita nggak siap terus. Nah mudah-mudahan dengan mengkaji ini mari kita selami hidup, karena ujian dari sekolah Bu ketahuan 6 bulan sekali. Tapi kalau ujian Allah ada jadwalnya nggak Bu? Nggak ada Bu. Surat 3 186. Surat 3 186. Ya, surat 3 Al-Imran 186. Surah Al-Imran 3 ayat 186. Kami pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Selalu ada kalimat pasti nggak Bu? Pasti. Kami pasti akan menguji dengan hartamu dan dirimu. Dirimu itu siapa Bu? Ya Ibu tahu kan, 6 bulan yang lalu saya dapat ujian sakit aja Bu. Bingung saya juga, kok ini bangun tidur ada aja yang sesuatu yang tidak sehat. Ya kan? Kan munajat apa ini Allah? Ya ternyata memang kemarin saya cabut gigi Bu, ternyata pengaruh juga begitu saya cabut gigi. Ya, mungkin karena ini pengaruhnya ke darah, ya baru terasa oh ini ternyata saya mengabaikan udah waktunya cabut gigi, enggak. Karena itu juga ternyata keperedaran darah kurang bagus, ya. Dan pasti kami akan menguji kamu. Bu, berarti harus siap nggak Bu dengan ayat ini kita? Bisa nggak Ibu menghindar dari ujian? Nggak bisa Bu, ujian mah harus dihadapi. Tapi supaya Ibu dapat kabar gembira, dihadapi dengan apa Bu? Jadikan sabar sebagai penolongmu, kan itu kata Allah. Lanjut silakan terus. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Iya. Dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan jika apa Bu? Jadi salah satu menghadapi ujian apa dulu Bu? Sabar dulu, terus? Dan bertakwa. Maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, jadi yang diutamakan apa Bu? Selesai masalah dulu atau sabar dulu Bu? Apa itu sabar? Terima dulu kata Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah ini datang dari Engkau. Aku terima. Berilah aku jalan untuk menyelesaikannya. Kan itu Bu. Ya, nanti dapat petunjuk kata Allah tadi. Apa? Jangan terburu-buru. La tuharik bilaisanika lita jalabi. Jangan terburu-buru ingin cepat selesai. Karena ketika Ibu sakit, Bu, apakah ketemu dokter langsung sembuh? Harus ngikutin aturan dokter nggak Bu? Ternyata Ibu sakitnya ya cukup lumayan, dikasih obatnya banyak. Bu, ini 3 kali sehari ya diminum, 3 kali sehari, gitu nggak Bu? Kapan Ibu sembuhnya? Pasti akan membutuhkan waktu nggak Bu? Iya, rajin olahraga, kurangi goreng-gorengan, kan macam-macam aturan Bu. Ya, itulah kata Allah, pendidikan bagi kita untuk apa Bu? Agar kita menjadi hamba yang sabar. Ingat kalimatnya, kata Allah tadi Bu, pasti. Ya, berarti pasti itu tidak bisa kita tolak Bu. Cuman bisa kita siapkan mental kita, siapkan ilmu kita, siapkan latihan kita. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan hidup, Bu, tadi tidak berubah menjadi bumerang bagi kita. Ya, makanya Allah ngingetin. Kenapa Nabi Musa Bu diutus oleh Allah itu Nabi Khidir, sengaja mengajarkan ilmu apa itu Bu? Ilmu sabar. Kenapa? Karena Nabi Isa ada beberapa karakter. Orangnya Bu apa? Sama seperti kita. Karena ini bukan turunan, ini fitrah kita. Apa Bu? Surat 17 ayat ini bahwa 41, mudah-mudahan nggak salah. Coba Bu. Surat ini Bu. Kenapa Ibu tidak sabar? Surat 17 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, bukan itu Bu. Apa? Tar. Surat 121. Tar Bu. Lupa saya. Tar.
Ini Bu, bahwa versi surat 17, bahwa manusia bertabiat tergesa-gesa. Surat 17 ayat 21 benar nggak Bu? Mudah-mudahan nggak salah. Atau ini dulu, atau coba silakan Bu. Bahwa manusia itu kata Allah, kenapa manusia itu harus punya sifat itu? Sorry, surat 17 ayat 11 Bu. 17 ayat 11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Kalimatnya apa Bu? Dan memang manusia apa Bu? Sifat apa Bu? Sering muncul nggak di dalam diri Ibu? Sifatnya apa Bu? Terburu-buru, tergesa-gesa. Kalau Ibu melakukan sesuatu pekerjaan, Bu, dibarengi tergesa-gesa, hasilnya apa Bu? Ibu berdandan terburu-buru, gimana Bu? Cantiknya hilang Bu. Ya, jadi mehong, kan itu kata Allah. Ya, sungguh manusia punya sifat apa Bu? Tabiatnya apa Bu? Ini fitrah dari Allah nggak Bu? Tapi Allah juga punya obatnya. Apa obatnya Bu? Sabar. Kami turunkan Al-Quran kepadamu dengan berangsur-angsur, maka bersabarlah. Jadi belajar Quran ini latihan untuk Bu menghilangkan tergesa-gesa nggak Bu? Kan itu harus kita dapatkan. Mungkin ilmu pengetahuannya Bu, Ibu hari ini baca, besok lupa. Tapi yang harus membekas apa Bu? Sifat sabarnya. Ya, sifat yang harus bisa kita kendalikan apa Bu? Tergesa-gesanya. Apalagi contohnya itu Bu. Manusia itu kata Allah apa Bu? Ya, ketika disakiti orang, Bu, Ibu dikecewakan orang, naluri Ibu apa Bu? Ingin segera membalas nggak Bu? Kan ini di sini. Ya. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Ketika Ibu dijahatin orang, Bu, apa doa yang Ibu panjatkan? Ya Allah, balaslah kejahatan ya Allah yang ditimpakan kepada saya Allah. Kalau perlu ya Allah hancurkan ya Allah. Kan itu kita Bu. Kenapa? Menuntut Allah untuk menghakimi dia juga gitu nggak Bu? Kenapa? Ingin yang Bu dilakukan ke kita dibalas oleh Allah. Sehingga apa yang Ibu ketika dikabulkan syukurin loh. Kan itu Bu. Padahal kata Allah apa Bu? Maunya Allah apa Bu? Terima dulu. Ya, mohon maaf Bu. Kenapa saya bahas ini? Ada 2 minggu yang lalu seorang ibu telepon saya, bahkan WA. Ya, anaknya dokter, mantunya dokter. Ya, terus ternyata ya kebetulan suaminya udah meninggal, dia hidup sendiri Bu, punya anaknya 1. Ya, tinggalnya di Sukabumi. WA ke saya, Pak Amin, kok anak saya memperlakukan saya begitu amat? Emangnya apa? Ya, hanya ngasih secukupnya ke saya Pak. Ya, coba Pak, saya mah udahlah, lebih baik saya mati aja Pak. Kan kalimat itu Bu. Kok Ibu bisa begitu? Bu, kalau jamaah biasa sih oke lah, nggak jadi masalah. Ini mah ustazah Bu, ceritanya ke saya. Kan saya kaget. Kalau biasa, Ibu wajar lah baperan. Ini ustazah Bu yang biasa ceramah, nyampein. Bu, Ibu sadar nggak ngomong gitu ke saya? Bilang gitu. Emangnya apa? Aduh Pak, nggak kuat. Ih, Ibu bener gak ini? Bilang kok begini nih? Kan itu Bu. Kenapa saya akhirnya nelisik Bu? Dia nyampein ayat Bu. Ya termasuk ke saya sama, profesinya gantian dengan saya jadwalnya Bu. Tapi dari satu sisi manusianya muncul Bu. Kok keluhannya menurut saya kurang pas ini. Akhirnya bilang Bu, Ibu bersyukurlah punya anak begitu. Apa Pak Amin? Bu, tahu nggak? Ya kan? Ibu itu sedang dibimbing oleh Allah. Apa? Ahli surga. Kan jawabannya, oh dari mana Pak? Kan saya disakiti Pak. Kan selalu melihatnya kejadian itu kan Bu. Betul nggak Bu? Dikecewakan, disakiti, anak kurang ajar. Kalau perlu doanya macam-macam Bu. Dia bilang, Bu itu doa Ibu hati-hati. Saya nggak ridho. Kenapa? Ibu dengan saya teman. Ya, apa? Ketika anak Ibu juga tidak bahagia, yang korban siapa? Bukan saya, Ibu juga. Terus harus bagaimana saya? Ibu terima kasih dulu sama Tuhan. Kenapa? Allah mengutus anak Ibu
supaya ibu ahli surga. Kok bisa kata dia? Kan ibu sering baca ayatnya. Ya, coba Bu, surat 3 142. Berarti kejadian anak itu, Bu jangan lihat anaknya, siapa tahu Allah sedang mengajarkan ibu. Karena sabar itu butuh latihan kata Allah. Surat 3 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira kamu akan? Nah terus? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Apa Bu? Apakah kamu mengira kamu akan masuk? Padahal belum jelas di antara kamu, apa Bu? Mana orang yang sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan, mana juga orang yang ternyata ibu bisa masuk surga. Bekal yang ibu harus utamakan apa Bu? Sabar. Sabar apa? Itu anak udah saya didik, udah saya kasih sayang tiada henti. Kok perlakuannya begitu? Kan kita langsung ngedumel Bu. Karena ibu minta pamrih. Anak yang saya lakukan, anak yang saya didik harus berbuat baik kepada saya. Kan itu ibu minta pamrih nggak Bu? Padahal lepas saja kata Allah, innalillahi. Itu anak kan bukan milikmu, punyaku. Selama dia bersamaku, kewajibanku mendidiknya. Tapi kalau dia sudah dewasa dan jauh dariku, udah hak engkau ya Allah. Kan itu Bu. Kan itu kata Allah. Ya makanya luar biasa Bu. Ketika ibu mendidik anak, boleh nggak pamrih ke anak Bu? Enggak. Tapi Allah mewakili kita nggak Bu? Seorang ibu, seorang bapak menekan ke anak. Hai anakku, ya kan? Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Itu kalimat Allah nggak Bu? Jadi seanak berbuat baik kepada ibu karena apa Bu? Bukan karena ibu baik, karena disuruh sama Allah. Jadi semuanya disuruh sama Allah nggak Bu? Kan itu kata Allah. Jadi enak Bu. Jadi kita belajar seperti itu. Jadi ingat apa Bu? Ayat ini kalau ibu ditakdirkan ahli surga, yakin tidak diragukan lagi, maka ibu harus siap apa Bu? Harus siap menerima apa Bu? Ujian. Karena di balik ujian itu apa Bu? Harus ada sabar. Ketika mendapatkan sabar harus melalui, kan itu Bu, bolak-baliknya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum jelas di antara kamu mana orang yang berjihad, mana orang yang sabar. Ya. Maka itulah kata Allah, cobaannya Bu, yang enak-enak aja atau yang menyakitkan Bu? Datang semuanya kata Allah. Ya, cobaan kenikmatan datang, cobaan menyedihkan bertubi-tubi. Surat 2 maaf. Surat 2 ayat 114. Surat 3 Surat 2 114, silakan baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Siapakah yang lebih zalim daripada Surat, betul nggak Bu? Surat 3, surat 2. Surat 2 114. 114. 200 coba. Aku salah sayanya. 214 kayaknya Bu. Ya. 214. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Oh ya, sorry Bu. Sorry. Surat 2 Al-Baqarah 214. Sorry. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ataukah kamu mengira kamu akan masuk surga? Terus? Padahal Betul ya? Padahal belum datang kepadamu. Mana tadi ini coba ya? Saya ulangi apa ya? Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan
seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Apa Bu? Pertolongan Allah dekat. Kamu pasti akan diuji. Ujiannya satu atau goncangannya banyak Bu? Menyenangkan atau menyakitkan Bu? Kenapa Allah menguji kita Bu luar biasa bertubi-tubi? Pertama ingin tahu, kamu punya poin sabar nggak di hadapanku? Gitu nggak Bu? Iya, apalagi kamu ditakdirkan Allah menjadi ahli surga. Berarti kalau ahli surga Bu, harus kuat nggak Bu? Ditempanya dengan berbagai macam rintangan nggak Bu? Kan itu kata Allah. Berarti kalau ibu dapat cobaan, harus marah-marah atau tersenyum Bu? Kita makan enggak Bu? Ya Allah, kok kenapa, kan saya udah rajin ibadah ya Allah, rajin sholat, apalagi cobaan kok datang terus, kan banyak kedumel gitu Bu? Banyak. Dan, padahal kata Allah Bu, di balik itu adalah kasih sayang Allah nggak Bu? Karena Allah ingin menghantarkan kita ke surga. Ya kalimatnya, ataukah kamu mengira kamu dibiarkan begitu saja? Kenapa? Apabila kamu ditakdirkan oleh Allah ahli surga, akan datang cobaan dengan berbagai macam goncangan. Sehingga dia berkata, kapan pertolongan Allah? Apa jawabannya Bu? Dekat. Ya, apa dekatnya Bu? Walaupun mohon maaf, ibu hari ini punya sabar, dan sabar ibu dirawat oleh Allah. Matinya nanti 20 tahun ke depan. Bu, itu nanti matinya gara-gara ibu punya sabar hari ini dan dijaga itu kesabaran, 20 tahun ke depan, ibu akan tersenyum gak wafatnya? Iya. Karena itu kata Allah. Kenapa? Di alam kuburnya akan merasakan nikmat. Dari apa Bu? Dari kesabaran itu. Tapi kebalikannya, ya Allah, lebih baik aku mati sekarang, lebih baik sabarnya nanti di akhirat ya Allah. Apa Bu tadi? Sabar atau tidak kalau sudah di akhirat, apa kata Allah? Sama saja bagiku. Jadi lebih baik sabarnya kapan Bu? Hari ini. Makanya datang yang nggak disangka-sangka kata Allah. Apalagi Bu? Contoh, apakah ibu ketika membawa kebaikan, menawarkan kebaikan, ngajak kebaikan kepada semua orang, rajin berbagi sedekah, keluarga ibu tolongin terus, apa orang-orang yang berbuat baik ke ibu akan membalas dengan kebaikan juga Bu? Teorinya nggak begitu Bu. Ya, teorinya nggak begitu kata Allah. Ya, kalau yang baik dibalas kebaikan, ibu tersenyum. Gitu nggak Bu? Kenapa? Jadi saudara, jadi teman. Mudah-mudahan sih tetap begitu. Tapi teori pendidikan Tuhannya nggak begitu Bu. Surat 41 ayat 33 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidakkah sama kebaikan dengan kejahatan? Dan tidaklah apa Bu? Sama kebaikan dengan, ibu bisa merasakan nggak Bu? Ibu bisa membedakan nggak Bu ketika ibu dilayani dengan baik atau diperlakukan orang dengan tidak adil? Bisa merasakan Bu. Tidaklah sama kejahatan dengan kebaikan. Terus? Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Di mana harga diri ibu? Sama pembantu dibohongin, sama supir dikacangin, sama tetangga Bu. Kan harga diri itu Bu. Gitu nggak Bu? Kalau ngikutin hawa nafsu. Gitu nggak Bu? Sama teman direndahkan. Ya. Kata Allah, tolaklah kejahatan itu dia dengan cara yang lebih baik. Harga diri kita nggak Bu? Direndahkan. Kan itu kata Allah. Tapi kalau ibu kembali kepada Allah, apa maunya Allah? Lanjut silakan terus. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Nah terus? Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu kapan adanya Bu? Waktu tidur atau waktu ibu sendiri di rumah? Nggak ada itu sabar Bu.
Ada ketika ibu memperlakukan ibu jahat. Ada ketika ibu diperlakukan tidak adil. Tapi ibu mampu menjaga diri. Gitu nggak Bu? Tetap memperlakukan dia baik. Gitu nggak Bu? Itu baru sabar tuh kata Allah. Karena kalimatnya apa Bu? Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Gitu nggak Bu? Ini berat. Bu kata Allah kan Bu. Sifat-sifat ini tidak dianugerahkan. Melainkan orang-orang yang sabar. Jadi bukti ibu sabar sudah ada di dalam diri ibu. Apapun orang yang di sekitar kita tidak berpengaruh kepada sikap ibu. Apa Bu? Ibu baik aja. Kan itu Bu. Ya. Kalau kita kan masih ada jiwa dendam Bu. Kalau saya ngapain gue berbuat baik sama lu? Lu aja memperlakukan gue begitu, enak aja. Kalau gue tampar lu. Kan maunya gitu kita Bu. Kan akhirnya apa Bu? Lebih jahat kita nggak daripada orang dia. Mungkin dia memperlakukan kita Bu, bisa tidak sengaja atau mungkin sedikit. Tapi ketika ibu memperlakukan ingin membalas, mungkin nggak membalasnya sama Bu? Nggak mungkin Bu. Pembalasan dimanapun pasti ingin ada banyak bonusnya. Makanya lebih baik ngebalas atau lebih baik sabar Bu? Sabar. Tapi Allah pun membuka diri. Karena manusia ketika disakiti ingin memperlakukan yang sama nggak Bu? Pasti. Ya kan? Pasti Bu. Tapi kalau ibu mampu, ya Allah Rabbi saya tidak mau memperlakukan dia apa Bu? Balas dengan kejahatan. Saya ingin membalas dia dengan kebaikan terus. Ibu mampu berdamai dengan itu. Pasti kata Allah kemuliaan memberikan kepada kita. Ya, ini Bu. Karena tadi kalau ibu dijahati orang, Bu, ya saya lah. Pasti otomatis akal kita ngomong apa Bu? Enak aja loh. Kan gitu nggak Bu? Surat 16 ayat 126 sampai 127 Bu, dua ayat ini. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Apa Bu? Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Boleh nggak ibu ngebalas? Boleh. Bu, boleh. Kalau ibu ngajinya cuma di situ berhenti. Itu baru koma Bu. Mentang-mentang ibu ada dendam, kan ayatnya ada Pak. Pasti begitu Bu. Kan boleh saya ngebalas, gitu nggak Bu? Berarti kan ada Bu. Emosi yang kita munculkan. Ada ayat ini dijadikan tameng kita nggak Bu? Makanya kata Allah, baca Quran harus perlahan-lahan, tidak berburu-buru, bagian demi bagian. Kan itu kalimatnya Bu. Lanjut silakan Bu. Terus? Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Lebih baik ngebalas atau lebih baik sabar Bu? Sabar. Jadi Allah mengajarkan Quran kepada kita, sedang memancing emosi kita juga nggak Bu? Karena kalau ibu baca di situ, ayat itu jadi tameng. Enak aja, kan ayatnya ada Pak. Betul. Tapi kalau ibu ada dilanjutkan ayatnya, tetapi jika kamu bersabar, sungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Lebih baiknya Bu, di hadapan orang itu atau di hadapan Allah Bu? Ibu mau di hadapan siapa? Jadi lebih baik kita ngurung diri nggak Bu? Sabar kata Allah. Itu luar biasa Bu. Ya, apakah dengan ibu punya sabar, punya energi sabar, Bu, harga diri ibu hilang? Enggak Bu. Nanti luar biasanya apa? Jangan berpikir Allah itu mendiamkan Bu orang yang sabar. Lanjut silakan. Ayat berikutnya 127. Dan bersabarlah Muhammad. Bersabarlah engkau Muhammad. Nabi diajarin sabar gitu nggak Bu? Sabar Muhammad. Apapun yang cemooh ke kamu. Kamu disebut orang gila, terima. Kamu disebut tukang sihir, terima. Gitu nggak Bu? Tapi sahabat pun, Bu, berpengaruh nggak? Masa Nabi? Kamu nggak berani gini sih? Kan ada Bu, tetap Nabi juga ada yang ngomporin. Ya, coba Bu. Ya, coba ulangi lagi Bu, maaf. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Apa Bu? Wah, orang ini lagi kasak kusuk, lagi buat ini strategi ini. Oh, pasti kita kalah. Kan manusia begitu nggak Bu? Apa Allah tinggal diam Bu ketika orang itu mau mensiasati kita? Enggak Bu.
pasti Allah pun nanti punya cara menyelamatkan kita. Kan itu kata Allah. Ya, jadi ingat, Allah mengingatkan kepada kita, Bu, energi sabar ini nanti bukan ibu tidak ada masalah. Masalahnya banyak, tapi ibu punya solusinya. Masalahnya berat, tapi ibu dikasih kemampuan untuk menanggulanginya. Itu maunya Allah, Bu. Jadi sabar itu bukan, oh saya mau merasakan, begini, bukan, Bu. Jadi kan energi sabar ini kekuatan. Ya apa, Bu? Apapun dasarnya tadi, tidak merasa memiliki, tidak merasa paling pintar. Semuanya apa, Bu? Hanya yang ada innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau sudah semuanya Allah, Bu, ya, semuanya milik Allah, semuanya titipan Allah. Saya ini siapa, Bu? Bukan siapa-siapa. Ya. Maka itulah kata Allah, jangankan kamu sendiri yang punya masalah. Ketika Nabi Muhammad, Bu, berperang, ya, di mana musuhnya lebih banyak daripada, Bu, ya, kaum muslimin, bisa menang itu kaum muslimin, Bu. Karena apa, Bu? Dilatih perang sama Kopassus? Bukan, Bu. Karena kesabaran itu yang menguatkan. Ya. Surat 3, 123 sampai 125. Karena energi kesabaran itu otomatis, Bu, berlaku sampai saat ini juga. Jadi nanti sebenarnya bukan tidak ada masalah ibu hidup. Ibu dikasih kelebihan, saya dikasih kelebihan, apa, Bu? Kecerdasan luar biasa. Ataupun Allah punya filter. Ada orang yang jahat kepada ibu, sebelum jahat dia dicegat, Bu. Datang ke kita, jahatnya udah hilang. Ada orang yang emosi sama kita, begitu dia, Bu, mau marah-marah sama kita, pas ketemu kita nggak jadi. Kan itu kata Allah. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Apa, Bu? Padahal kamu dalam keadaan lemah. Ini gambaran zaman Nabi dulu, Bu. Ya, terus? Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Nah, lanjut silakan terus. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Ya, cukup. 3.000 juga cukup. Gitu nggak, Bu? Ketika perang. Lanjut silakan. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Jika kamu bersabar, sabar dan bertakwa. Terus? Ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Jadi ketika berperang kalau ingin dibantu malaikat, syaratnya apa di situ, Bu? Sabar. Kalau ibu ada masalah, perlu nggak Allah menurunkan 3.000 malaikat, Bu? Satu aja cukup, masalah kamu mah kata Allah. Ngapain sampai 3.000? Mubajir malaikat bengong, nganggur. Gitu nggak, Bu? Satu malaikat aja, Bu, ngutus, ya, ngebantu ibu. Semua urusan bisa beres nggak, Bu? Jadi yang kerja siapa itu, Bu? Bukan kita. Kok ini beres, kok ini mudah, kok ini mudah, kok ini lancar. Siapa itu yang lancarin, Bu? Di balik itu kan Allah, Bu. Termasuk kita hari ini menyaksikan itu luar biasa kebiadaban Israel, Bu. Kita jauh tidak bisa nolong apa-apa. Ya, sementara sponsornya Israel, Bu, itu luar biasa, Amerika di belakangnya. Gitu nggak, Bu? Apapun, ya. Jadi Palestina itu kenapa, Bu? Hamas belum menang. Karena bukan melawan Israelnya, Bu. Di belakang itu ada negara adik kuasa nggak, Bu? Iya. Tapi apakah dengan peperangan itu, Bu, rakyat Palestina mati semua? Kan enggak. Dan Allah, Bu, diberikan kekuatan enggak tetangga-tetangganya Palestina hari ini, Bu? Baik Yaman, Iran, gitu enggak, Bu? Itu tentara Allah juga enggak, Bu? Diberikan kekuatan. Kan sehingga mampu mengadakan perlawanan enggak, Bu? Kita doakan mudah-mudahan tadi dengan Iran dikasih kemampuan, Bu, itu Israel dalam sekejap bisa hangus seperti Gaza nggak, Bu? Kapan? Wallahu alam, Bu. Tapi kita yakin suatu saat, kata Allah, apabila telah datang pertolongan Allah, apa, Bu? Ya, pasti hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau Allah sudah menjadikan kita sabar, ngasih rezekinya, Bu, gimana, Bu? Kata Allah nggak bakalan dibatasi. Ya, terus menerus. Ya, termasuk, mohon maaf, ya, negara yang kita cintai ini, walaupun kita bukan tentara, Bu, harus kita jaga nggak, Bu?
Iya, karena salah satu kesabaran dilipat gandakan, kita dapat amanah negeri yang kita cintai. Karena ada perintah, sabar, tolong dikuatkan kesabaran itu. Surat 3 ayat 200, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman warzuqni fahmah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Suruh ngapain, Ibu? Suruh sabar, apa cukup suruh sabar, Bu? Apa lagi? Dan kuatkanlah kesabaranmu. Tambah lagi sabarmu. Gitu nggak, Bu? Terus? Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Apa maksudnya, Bu? Apa Ibu harus pindah ke perbatasan Malaysia? Bukan, Bu. Kuatkan kesabaranmu, tetap siap siaga. Tetap kita ini harus memaksimalkan diri nggak dengan ilmu, Bu? Harus banyak latihan terus nggak, Bu, dalam membangun kesadaran? Kan itu kata Allah. Kenapa? Cobaan sabar itu dirahasiakan Allah. Lanjut silakan terus. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, jadi apa, Bu? Wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah apa, Bu? Kesabaranmu. Kita melihat contohnya, Bu, perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hubungan dengan orang tua tidak mesra karena bapaknya beda keyakinan. Diuji Nabi Ibrahim luar biasa. Tapi apakah Ibrahim memperlakukan dibalas, Bu, kejahatan pula kepada bapaknya? Kan enggak. Ibrahim sekian lama tidak dikasih keturunan. Apakah, Bu, Ibrahim kecewa dalam berdoa? Kan enggak. Makanya kenapa diabadikan? Yang diabadikan apa, Bu? Yang kita tahu seolah-olah ayat itu hanya apa, Bu? Menyembelih aja. Padahal bukan itu, Bu. Yang diabadikan Allah itu kesabaran mereka yang harus kamu teladani. Nah, contoh, Bu, ini ayat di terakhir nih. Ya. Coba yang Ibu dapatkan apa nih, Bu? Surat 37. Ayatnya pendek-pendek, Bu. Tolong baca nih, karena ini kemarin kita lakukan. Banyak orang mengambil pelajarannya hanya satu sisi, menyembelih seekor kambing. Surat 37 ayat 99, Bu, sampai 108. Coba yang Ibu dapatkan apa, Bu? Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberiku petunjuk. Nah, apa, Bu? Nabi Ibrahim sedang innalillahi wa inna ilaihi raji'un nggak, Bu? Aku akan menghadap Tuhan. Makanya haji apa, Bu? Menuju Allah. Kan itu. Ya, menghadap di sini apa, Bu? Tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut silakan terus. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Apa, Bu? Anugerahkanlah kepadaku apa, Bu? Keturunan yang Robi habli mina solihin. Lanjut silakan terus. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak Ismail yang sangat santun. Apa, Bu? Kami menganugerahkan kepada Ibrahim apa, Bu? Anaknya apa, Bu? Yang soleh. Soleh. Terus? Ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Terus? Pikirkanlah apa pendapatmu. Lanjut. Ia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Insya Allah engkau mendapatiku apa, Bu? Termasuk orang yang sabar. Ya, jadi Ibrahim teruji, Bu, tadi dia ayah yang sabar. Sekian tahun berdoa dengan doa Robi habli minas solihin. Kapan dikabulkannya, Bu? 2 tahun setelah menikah atau 80 tahun, Bu? Berarti sudah teruji nggak kesabarannya, Bu? Iya kan? Coba. Tetap sabar. Lanjut silakan terus. Ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah. Kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, terus? Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
Kami menembusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Terima kasih Bu. Ibu baca tadi surat 37 ayat 99 sampai 108. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang datang setelah kemudian. 99% ayat ini yang dimunculkan oleh kita tentang cerita apa Bu? Ngapain Ibrahim? Pasti syariat menyembelih kurban. Gitu nggak Bu? Kan itu terus yang kita angkat. Gitu nggak Bu? Padahal jawaban Ismail apa di situ Bu? Wahai ayahku, lakukanlah. Niscaya engkau mendapati aku anak yang sabarnya jarang diangkat oleh kita Bu. Akhirnya Pak, kita mengejar syariat setiap tahun harus potong kambing, potong sapi. Kali ini syariatnya Ibrahim. Padahal apa maunya Ibrahim? Sabarnya seperti aku, sabarnya seperti Ismailku. Kan itu kita Bu. Kan ada ayat, bukanlah hartamu, bukan anakmu yang menyelamatkan kamu, tapi amal solehmu. Bukan darah, bukan dagingnya, tapi ketakwaannya. Kan itu Bu. Jadi ayat ini, mohon maaf, ya para ustadz pun banyak mengambil bahwa wajib kita kurban Bu setiap tahun sekali seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal dalam ayatnya apakah yang pertama kali menyembelih seekor kambing itu Ibrahim? Kan Nabi Adam sudah melakukan nggak Bu anaknya? Iya. Tapi kenapa Ibrahim yang dimunculkan? Karena Ibrahim mensikapinya apa Bu? Dengan apa Bu? Dua-duanya sabar. Ya Allah, aku terima putusanmu. Kalau seandainya aku menyembelih anakku ini, ya, karena perintahmu aku ridho. Terus anaknya jawab, wahai ayah jangan ragu, lakukanlah. Niscaya aku juga hamba yang sabar. Dua-duanya Bu, hamba yang sabar. Diterima Allah nggak Bu korbannya? Diterima. Tapi Habil dan Qabil, kenapa tidak dijadikan abadi oleh Allah Bu? Dua-duanya bertengkar. Ya, kan dua-duanya apa Bu? Yang satu emosi, yang satu Bu takwa. Ya, akhirnya apa Bu? Kan tidak sempurna contohnya kata Allah. Ya, contoh maaf nih. Surat 5 ayat 27 Bu. Kenapa ini tidak diabadikan oleh Allah? Karena korbannya gagal. Surat 5 ayat 27. Ya, surat 5 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Habil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Bu, kurbannya Qabil diterima Allah nggak Bu? Padahal sama-sama menyembelih kambing nggak Bu? Tapi kenapa ditolak Allah? Karena Qabil menjawabnya apa Bu? Allah akan menerima korban, dasarnya apa Bu? Takwa. Berarti Habil tadi Bu, ketika dia dibunuh, disakiti oleh anaknya, oleh kakaknya, oleh saudaranya, Bu, dia ngebunuh juga atau sabar Bu? Jadi yang menyebabkan ibu diterima amal solehnya apanya Bu? Takwa. Nah itu mari, mudah-mudahan Bu kita bisa mengangkat ruh semangatnya Ibrahim alaihissalam, bagaimana sabarnya beliau ketika berhadapan dengan bapaknya yang beda keyakinan. Sabar dengan istrinya, apa Bu? Tidak segera dikasih keturunan. Sabar pula Bu diuji, ya apa? Dengan anaknya yang begitu luar biasa mulia, tapi harus segera disembelih. Ya, tapi karena konsepnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akhirnya terjadi bunuh-membunuh nggak Bu? Enggak. Allah ganti, Allah tebus. Begitu pula kalau kita punya sabar, Bu, seberat apapun masalah kita pasti akan diberikan solusi oleh Allah. Nah itu Bu, itu saja mungkin Bu, karena waktu juga. Mudah-mudahan kajian singkat ini menyadarkan kita pentingnya kita punya bekal. Bekal ini tidak kelihatan oleh mata kita, tapi akan dirasakan oleh kolbu kita. Apa Bu?
itulah sabar. Innallaha ma'a sabirin. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian singkat ini membawa manfaat. Mari kita akhiri dengan baca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.